Jarang dibahas kenapa budget 1 miliar kedengaran sedikit kalau ngomongin soal rumah. Buat kamu yang punya banyak pertanyaan tentang pembangunan rumah, welcome to LD Onsite. Halo, saya Ariel. Kali ini kita sedang berada di salah satu mega project Lifetime Design. Proyek ini memiliki luas tanah kisaran 1.100 meter dan rencana pembangunan rumah di kisaran 3.800 meter. Kali ini kita akan bertemu dengan project manager di project ini dan jawab pertanyaan tentang pembangunan rumah. Yuk! Nah, ini dia project manajernya. Halo, Mas. Halo Mas. Oke. Ya. Nah, Mas, ini projectnya udah berapa persen nih, Mas? Kalau untuk struktur itu sendiri udah mencapai 30%. Kita udah mau naik ke lantai 2. Udah persiapan buat pengecoran balok dan lantai 2. Oke, kira-kira kalau project ini tuh berapa lantai, Mas? Ini ada 5 lantai. Oh, 5 lantai. Plus Oke. 1 semi basement. Untuk si area ini kira-kira ada area apa aja, Mas? Oke, boleh? Kita langsung cek, kita keliling sebentar dikit ya. Oke, yuk. Ada area pabrikasi besi ya. Oke. Nah, pabrikasi besi ini untuk mencakup semua struktur. Pabrikasi besi kolom, balok, plat lantai di sini semua. Oke. Gitu. Oke, lanjut. Ini ada area kerjanya. Hah? Ini ada lantai dasar ya, lantai Oke. dasar 1, 2 dan seterusnya sampai paling atas. Nextnya ini MCK ya, buat kamar mandi pekerja. Ini ada bedeng pekerja juga, kayak gitu. Oke, Mas, kalau total pekerja tuh ada berapa, Mas, di sini, Mas? Pekerja di sini tuh kurang lebih ada 50 orang. Oh, 50 orang. Iya. Itu mencakup baru tahapan sipil. Betul, untuk struktur only kita kejar di 50 supaya progresnya makin cepat, kayak gitu. Oh. Oke, Mas, ini ada beberapa pertanyaan dari netizen. Ya. Kalau bangun rumah di Lifetime Design, itu borongan atau enggak, Mas? Dan terus apa perbedaannya, Mas, kalau borongan atau enggak tuh? Oke, jadi kalau di Lifetime ini sistemnya tuh bisa borongan dan tidak. Oke. Yang membedakan borongan ini nanti maupun borongan atau tidak ada tim Solva dari Oke. Lifetime ini yang mengerjakan. Contoh kalau borongan jadi dari Solva ini nanti membangun project di Lifetime yang bisa dari pekerjaan arsitek, struktur dan interior. Oh, end to end. Iya, Ya, betul. Dari awal bahasanya kita dari nol sampai selesai. Nah, yang kedua, kalau nggak borongan itu bisa dikerjakan, anggaplah kita Solva ini mengerjakan arsitek only atau interior only, kayak gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan si klien. Betul. Nah, itu Solva ini kita punya sistem yang udah bagus. Jadi manajemen waktunya oke, manajemen teknis lapangannya oke. Sama dari sistem Solva ini kita punya perencanaan biaya yang bisa mengefisiensi budget sesuai kebutuhan klien. Oh, jadi itu emang sendiri. sebenarnya pas banget kalau buat project-project, apalagi project gede. Nah, itu sih karena dari Solva ini kan yang tadi saya bilang punya sistem yang udah terstruktur rapi dari manajemen struktur, manajemen konstruksi, tim finishing, manajemen biaya, resiko pekerjaan itu udah mencakup di kita semua. Nah, kayak apalagi gitu. mungkin Lifetime Design dari rumah yang kecil sampai rumah besar. Jadi semua pengalaman juga ada di cover lah ya. Betul, gitu. Jadi maupun rumah kecil sampai besar pasti kita bakal menerapkan sistem yang sama, tidak tebang pilih gitu. Oke, Mas, ini pertanyaan kedua. Kenapa bangun rumah dengan budget 1 miliar kayak nggak ngerasa cukup gitu, Mas? Oke, sebenarnya dalam proses pembangunan rumah ini pasti ya kita tuh pekerjaan nggak mungkin langsung dari interior. Kita ambil contoh di salah satu proyek kita yang lumayan besar ini, yang memiliki luasan tanah 1.000 meter persegi. Itu kita mengerjakan dari struktur, dari bawah. Kayak gitu kita pakai bore pile, terus nanti kita strukturnya pakai besi-besi yang lumayan besar, pemipaannya juga kita yang sudah memenuhi standar. Makanya kenapa budget itu sangat penting di project, mencakup semuanya. Ditambah proses pekerjaan untuk project itu kan bisa berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Nah, dari waktu berbulan-bulan dan bertahun-tahun itu kan kita memaksimalkan hasil yang maksimal lah, supaya tidak ada miskom, klien pun puas, kayak gitu. Makanya wajar kalau untuk budget 1M itu kedengarannya tuh kurang, apalagi ditambah proyeknya ini luasannya
Kayak salah satu ini kan proyek kita luasan tanah aja 1000 meter persegi dan ada 5 lantai kayak gitu. Jadi memang butuh makan biaya yang cukup Betul. besar. Gitu. Apa sih yang membedakan anggaran satu rumah dengan rumah lainnya gitu? Apakah kondisi existing Ya. atau ternyata materialnya atau apanya yang bisa budget itu berubah-berubah gitu? Oke, kalau untuk budget yang bisa berubah-ubah itu sebenarnya banyak faktor. Yang paling pertama itu luas bangunan. Oke. Luas bangunan itu sendiri, klien ini concernnya mau berapa, nanti kan kita bisa menyesuaikan. Terus yang kedua, pemilihan material. Terutama pada proyek yang mega proyek kita ini kan, yang tadi saya bilang sampai 5 lantai itu, pasti kan pembesiannya juga udah lumayan kan, dari budget pembesian, pengecoran, kayak gitu. Terus yang terakhir, di finishing material pada saat masuk ke interior. Nah, pada pekerjaan interior itu sendiri kan klien ini memilih material sesuai kemauannya. Contoh lah, ambil contoh itu kan kayak marmer. Mungkin marmer itu kan selera klien itu kan entah dia mau marmer lokal atau ekspor atau impor kayak gitu. Nah, jadi itu emang variatif banget ya. Betul, untuk budget. Bisa jadi cukup, bisa jadi kedengeran sedikit gitu. Betul. Oke. Terima kasih udah Siap, Mas, sama-sama. keliling project sini, semoga cepat selesai Baik, dan puas kliennya. siap. Yang nggak banyak orang tahu kalau bangun rumah mewah itu perlu pengalaman dalam sistem koordinasi, sistem yang efisien dalam mengatur proyeknya. Pastikan untuk memilih kontraktor yang tepat untuk pembangunan rumah Anda. Sekian LD Onset kali ini, sampai jumpa di proyek selanjutnya. Bye!